Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitma from class C with student ID number H012222. Jadi pada mata kuliah Curriculum and Material Development, kita sudah belajar tentang apa itu kurikulum, kurikulum merdeka, strukturnya, komponen-komponen modul ajar, dan bahan ajar. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, namun pengertian kurikulum lebih dari itu. Kurikulum itu kompleks dan dapat dimaknai sebagai titik awal dan titik akhir pengalaman belajar. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran nasional, berperan sebagai acuan dan pedoman dalam pembelajaran, juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Pada umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan atau konten pembelajaran, kemudian pedoman pedagogik, dan panduan asesmen. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Artinya, kurikulum ini selalu beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan menyesuaikan konteks dan karakteristik murid. Itulah mengapa belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kemudian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan keleluasaan kepada peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran. Adapun struktur kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, program intrakurikuler yang dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan pencapaian pembelajaran pada fasenya. Kemudian yang kedua, program ekstrakurikuler yang dikembangkan sesuai dengan minat atau karakteristik murid yang berlandaskan P3 atau profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila seperti gaya hidup, kearifan lokal, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, asesmen. Pada kurikulum merdeka lebih menekankan penilaian berbasis deskriptif dan kualitatif, bukan dalam bentuk nilai atau angka. Yang kelima, alokasi waktu. Pada kurikulum merdeka, waktunya itu lebih fleksibel karena memiliki 3 model yang diatur Kemendikbud, yaitu model reguler, model blok, dan juga kolaborasi. Kemudian terakhir, perangkat ajar. Perangkat ajar yang tidak hanya menggunakan buku teks, tetapi bisa juga menggunakan media seperti buku non-teks, video, atau media cetak atau digital, dan lain sebagainya. Kemudian modul ajar. Modul ajar adalah suatu unit pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ada beberapa komponen modul ajar yang harus diketahui. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tujuan akhirnya di setiap fase pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen. Asesmen ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, asesmen awal. Asesmen awal untuk mengetahui level kemampuan siswa dan pengelompokan kompetensi siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, asesmen sumatif, yaitu pengambilan nilai siswa yang akan masuk ke nilai raport seperti ulangan harian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, asesmen formatif,
Pada tahap ini belum muncul nilai, namun hanya penilaian deskriptif dengan cara memberikan umpan balik kepada siswa, melihat performa siswa, dan juga memberikan teks atau menggunakan teks. Kemudian yang terakhir, bahan ajar. Bahan ajar adalah materi atau sumber pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, seperti menggunakan video presentasi, modul ajar, ataupun menggunakan media Prezi atau Canva untuk mendukung proses pembelajaran, dan lain sebagainya. And I think enough from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.